Selamat pagi, salam olahraga, Jaya. Apa kabar anak-anak semua? Kembali kita pada hari ini di tugas kita yang kedua, yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Oke, langsung saja disimak materi kita untuk tugas kedua ini. Setiap hari kita pasti makan, baik yang bersifat makanan berat maupun makanan ringan. Makan tidak hanya untuk sekedar mengenyangkan perut, karena tubuh kita memerlukan gizi yang cukup. Gizi dibutuhkan tubuh untuk membantu hormon pertumbuhan. Jika masih dalam usia pertumbuhan, gizi dapat membantu regenerasi sel dan menyembuhkan luka, memproduksi energi bagi aktivitas tubuh, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah jajan di pinggir jalan, bukan? Akhir-akhir ini terdapat makanan yang dijual di pinggir jalan yang kurang memperhatikan pentingnya kebersihan dari makanan tersebut. Makanan-makanan tersebut menjadi menu andalan dan hampir setiap hari disantap oleh banyak orang. Namun, makanan-makanan ini tidak dapat dikategorikan sebagai makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Oleh karena itu, untuk menunjang pertumbuhan fisik secara ideal, sangat penting untuk mengetahui dan menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. A. Pola makan sehat dan zat gizi makanan. Pola makan sehat adalah pola mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh sangatlah penting. Apabila kekurangan gizi atau akibat terlalu sedikit makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengganggu metabolisme sehari-hari. Demikian juga sebaliknya, apabila terlalu banyak makanan atau kelebihan gizi yang masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan kegemukan yang akan membuat kerja jantung, hati, dan ginjal semakin berat. Pola makan yang paling baik adalah makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh secara teratur. Selain harus memahami pola makan sehat, tentunya makanan juga harus diperhatikan dari segi kebersihan. Makanan yang bersih berarti terbebas dari kotoran dan kuman penyakit. Jadi, perlu diperhatikan kebersihannya mulai dari tahap penyiapan bahan saat memasak dan penyajian. B. Gizi seimbang. Cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan gizi seimbang diantaranya sebagai berikut. 1. Hindari makanan yang kaya akan kandungan lemak. Biasanya terdapat pada makanan yang dimasak dengan minyak, mentega, margarin, dan santan. 2. Hindari makanan yang mengandung bahan pengawet. Jika terpaksa harus membeli makanan yang dalam kemasan, pilihlah yang mencantumkan dengan jelas tanda tanpa bahan pengawet pada kemasan. Berbagai penelitian menyebutkan jika mengkonsumsi bahan pengawet dalam dosis di atas normal dalam rentang waktu panjang dapat menyebabkan kanker. 3. Hindari penambahan bumbu-bumbu penyedap rasa secara berlebihan. 4. Perbanyaklah mengkonsumsi buah dan sayuran agar kesehatan tubuh menjadi lebih terjaga. Tubuh pun terbebas dari berbagai risiko penyakit mematikan, seperti kanker. Mayoritas buah-buahan dan sayuran mengandung serat yang mampu mengikat zat karsinogen yang merupakan penyebab kanker saluran pencernaan. 5. Hindari makanan jeroan, lemak, otak, makanan berkuah santan kental, kulit ayam, dan kuning telur. Makanan-makanan tersebut merupakan sumber lemak penyebab obesitas dan gangguan kardiovaskuler. Pilihlah daging tanpa lemak, makanan berkuah bening, susu rendah lemak, susu kedelai, yogurt, putih telur, serta ikan sebagai sumber protein terbaik. 6. Perbanyaklah minum air putih. Sebanyak 80% tubuh kita terdiri atas cairan. Jika kita kekurangan kadar cairan, kinerja dari beberapa organ vital ikut terganggu. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol, bersoda, serta minuman dengan kandungan gula dan kafein tinggi. 7. Jangan terbiasa makan dan minum dengan pewarna yang mencolok. Pilihlah makanan atau minuman yang berwarna bening alami, terkecuali makanan yang memiliki warna alami dan bahan makanan tersebut sendiri. C. Pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. 1. Pengaruh gizi terhadap daya kerja. Pemenuhan zat gizi yang seimbang adalah faktor tercapainya kesehatan yang baik. Pemenuhan gizi yang benar disertai pola hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas kehidupan. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai gizi yang kurang, tingkat kesehatannya akan terpengaruh. Pengaruh gizi makanan terhadap kesehatan antara lain sebagai berikut.
Makanan merupakan obat bagi tubuh dan semua makanan memiliki efek terhadap keadaan tubuh kita. Adapun gizi yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Semakin berat pekerjaan kita, akan semakin banyak kalori yang kita butuhkan, sehingga kecukupan gizi otomatis akan berpengaruh terhadap kendali kinerja kita. Jika jumlah energi yang diperoleh tidak cukup, tubuh akan melakukan penghematan terhadap pemakaian energi dan membakar jaringan protein dan lemak yang disimpan di dalam tubuh. Untuk menghemat energi, tubuh melakukan berbagai penyesuaian, antara lain: A. Memperlambat kecepatan kerja, B. Membatasi kegiatan otot sampai seminimal mungkin, dan C. Tidak melakukan hal-hal yang menambah pengeluaran energi. Dengan demikian, apabila energi yang diperoleh dari makanan tidak cukup, orang tersebut akan bekerja di bawah kapasitas seharusnya. Penelitian yang dilakukan para ahli menunjukkan bahwa kekurangan energi akan menyebabkan turunnya kekuatan otot dan ketepatan gerak otot yang menjadikan kerja tidak efisien. Kekurangan dan kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan. Keadaan semacam ini disebut kelainan gizi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan, dan keseimbangan gizi terletak di antara keduanya. Meskipun pada tahap ini orang tidak merasa dirinya sakit, hal itu akan berpengaruh terhadap kemampuan atau daya kerja kita, sehingga menyebabkan kita menjadi kurang bergairah, cepat lelah, sering mengantuk, dan sakit. 2. Pengaruh gizi terhadap daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh atau endurance adalah komponen biomotorik yang sangat dibutuhkan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Daya tahan diartikan sebagai waktu bertahan, yaitu lamanya seseorang dalam melakukan suatu intensitas kerja. Daya tahan tubuh merupakan kemampuan fisik yang berfungsi untuk membentengi tubuh dari kuman. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk tetap menjaga daya tahan tubuh yang kita miliki. Jika daya tahan tubuh melemah, kuman akan mudah masuk ke tubuh sehingga tubuh akan lebih mudah terkena penyakit. Kekurangan gizi yang berat dapat juga mengakibatkan timbulnya penyakit infeksi. Hal tersebut terjadi karena pada waktu sakit, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Saat sakit, biasanya kita kurang memiliki nafsu makan, dan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang meningkat, cadangan yang ada dalam tubuhlah yang akan dipakai. Apabila keadaan ini berlangsung lama atau terus-menerus, cadangan zat gizi yang ada di dalam jaringan akan habis dipakai. Keadaan yang demikian dapat mengurangi pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, sehingga dapat menyebabkan tubuh seseorang menjadi lemah dan mudah sakit. 3. Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Pemenuhan energi dan zat gizi dengan benar dan tepat merupakan modal utama bagi tercapainya derajat kesehatan yang baik, baik itu pada masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan hingga lanjut usia. Kekurangan gizi yang terjadi pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seseorang yang menderita kekurangan gizi pada masa kanak-kanak, setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dicapai. Jaringan-jaringan ototnya kurang berkembang, serta tingkat kecerdasannya rendah. Secara umum, zat gizi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari akan mempengaruhi keadaan fisik dan juga kondisi mental seseorang. Pengaruh positif zat gizi pada fisik atau jasmani manusia antara lain: 1. Warna kulit segar dan normal. 2. Rambut tumbuh sehat dan kuat. 3. Gigi tumbuh sehat dan kuat. 4. Otot-otot berkembang dengan baik. 5. Fisik atau badan tumbuh dengan baik dan sempurna. Sementara itu, pengaruh positif zat gizi pada mental atau rohani manusia adalah percaya diri, cerdas, aktif, kreatif, dan berinisiatif tinggi. Banyak bukti telah ditemukan bahwa dalam menjalani kehidupan, pemenuhan gizi yang benar disertai pola hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. Sebaliknya, jika seorang memiliki riwayat gizi yang tidak baik, kualitas hidup orang tersebut akan terpengaruh. Misalnya, seseorang yang memiliki gizi kurang dapat dilihat dari berat badannya yang cenderung kurus. Orang tersebut akan mudah sakit dan mempunyai daya tahan tubuh dan produktivitas yang rendah. Demikian juga dengan seseorang yang kelebihan berat badan dan ditambah usia yang semakin tua, orang tersebut akan meningkat faktor risikonya terhadap penyakit degeneratif dan sindrom metabolik. Misalnya penyakit kencing manis, jantung, kanker, batu ginjal, atau gangguan tulang dan sendi. Setelah kalian menyimak materi tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih satu jawaban yang benar.
1. Kekurangan maupun kelebihan gizi akan berakibat kurang baik terhadap tubuh karena 2. Untuk menjaga agar kadar gula darah tetap stabil, kita sebaiknya 3. Makan yang baik adalah 4. Pola makan yang tidak teratur dapat mengakibatkan sakit. 5. Hindarilah makanan yang mengandung bahan pengawet, karena makanan yang mengandung bahan pengawet dapat memicu terjadinya penyakit. 6. Berikut ini yang tidak termasuk makanan sumber lemak yang dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular adalah 7. Untuk menghasilkan energi, kita harus menyerap energi dari luar, yaitu dari 8. Dalam keadaan sakit, tubuh akan membutuhkan gizi dalam jumlah yang 9. Kekurangan gizi pada waktu kanak-kanak akan berpengaruh pada waktu anak menjadi dewasa, yaitu akan berakibat 10. Berikut ini yang tidak termasuk pengaruh positif zat gizi pada fisik atau jasmani manusia adalah: setelah kalian menjawab pertanyaan pilihan ganda tersebut, jawablah pertanyaan uraian berikut ini dengan baik dan benar. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Salam olahraga, jaya!